juga. Ada Yunanto, dia itu sebagai guru di SMPN 1 Atap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin akan berbagi informasi yang tidak kalah penting buat rekan-rekan semua, yaitu terkait honorer yang masuk dalam database, yang sudah masuk dalam database ya. Nah, kenapa? Ingat, yang masuk dalam database ini mereka akan masuk dalam gelombang pertama atau tahap pertama dalam seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, ini suratnya teman-teman ya, dan admin tidak akan menjelaskan lagi di bagian atas ini. Namun di sini yang admin akan pesankan, teman-teman harus pahami betul-betul teman-teman itu atau Bapak Ibu masuknya di gelombang pertama atau gelombang kedua. Ini yang perlu dipahami. Nah, di sini jelas sekali bahwa salah satu yang masuk dalam gelombang pertama atau tahap pertama adalah tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN, yang masuk dalam database BKN. Sedangkan yang tidak masuk dalam database itu sudah dipastikan ada di lampiran kedua atau ada pada gelombang kedua, teman-teman ya. Nah, ini termasuk lulusan PPG. Nah, siapa saja yang masuk dalam database BKN? Nah, ini yang penting, teman-teman ya. Nah, di sini nanti admin akan perlihatkan daftar nama yang masuk dalam pendataan ya. Oke, namun sebelum itu admin ingin kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semua terkait pendataan ini. Nah, supaya tidak muncul lagi pertanyaan-pertanyaan, karena pasti banyak honorer-honorer yang baru tidak paham yang terkait dengan pendataan ini ya. Mungkin mereka baru honor. Nah, di sini jelas sekali bahwa pendataan non-ASN, proses pendataan non-ASN telah selesai. Ini sudah selesai teman-teman ya, pada bulan Oktober 2022. Ini sudah termasuk hasil final atau daftar nama yang betul-betul masuk dalam pendataan. Nah, di mana pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, yang mana terdiri hanya ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Dan pada waktu itu ditenggak sampai dengan 28 November. Namun berdasarkan hasil negosiasi, teman-teman ya, hasil negosiasi sehingga diundur cut off-nya 28 November ini. Nah, pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer, dalam hal ini penyelesaiannya. Nah, di sini, siapa saja tenaga non-ASN? Siapa saja sebenarnya yang disebut non-ASN ini? Yaitu adalah tenaga honorer THK2 yang terdapat dalam database BKN. Ingat ya, jadi THK2 yang masuk dalam database dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Mereka disebut sebagai non-ASN. Nah, selanjutnya di sebelah kanan sini teman-teman harus perhatikan. Apa saja syarat pendataan tenaga non-ASN 2022? Apa syaratnya untuk masuk pendataan tersebut? Nah, mungkin masih ada yang ingat, tapi ada yang lupa atau bahkan mungkin tidak tahu. Oke, karena banyak rekan-rekan kita honorer sudah 10 tahun tidak pernah pindah tapi kok tidak masuk pendataan. Nah, entah seperti apa teman-teman ya. Nah, syaratnya masih aktif bekerja di instansi pendaftar non-ASN atau di instansi pemerintah ya, mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara ataupun belanja daerah. Nah, teman-teman ya, APBD. Ini harusnya APBD ya. Terus untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau misalnya dari BOS ya. Kalau misalnya guru ya, di sekolah itu ada istilah BOS. 3. Diangkat paling rendah pimpinan unit kerja. Dan keempat, bekerja paling singkat 1 tahun. Nah, pada waktu itu cut off-nya yang bisa masuk dalam pendataan non-ASN ini adalah dia bekerja pada 31 Desember 2021 cut off-nya. Nah, setiap persyaratan ini harus dipenuhi dalam pendataan non-ASN. Jadi kalau ada yang tidak memenuhi 4 syarat ini, mereka tidak diikut sertakan dalam pendataan.
Nah, mungkin muncul pertanyaan, Min, bagaimana cara untuk melihat daftar nama yang masuk dalam pendataan non-ASN ini? Teman-teman ya, ingat, admin kembali ingatkan sebelum admin lanjut, pendataan itu cuma ada di tahun 2022. Hanya ada di tahun 2022. Dan hasil finalnya ada di bulan Oktober. Nah, kita lihat daftar nama yang masuk, teman-teman ya. Oke, kembali admin memperlihatkan ini salah satu data hasil final pada pendataan non-ASN. Kebetulan admin dapatkan dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, ini hasil prafinalisasi. Nah, di sini admin akan perlihatkan satu instansi daerah dan satu kementerian, teman-teman ya. Nah, terkait dengan hasil finalnya. Nah, nama-namanya nanti di sini kita akan lihat. Nama-nama di sini inilah yang masuk dalam database. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lihat ini admin dapatkan dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas tentang hasil final. Ingat ya, hasil final pendataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. Ingat ya, ini jelas sekali, ini Oktober, ini adalah hasil final. Oke, kita scroll ke bawah. Daftar namanya kita langsung saja, teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan oleh BKN ya, terkait dengan yang ini. Oke, yang ini tadi sudah dijelaskan di portal resmi daripada BKN. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini bahkan ada istilah memenuhi syarat juga, teman-teman ya. Memenuhi syarat dari 4 kriteria tadi. Nah, di lampiran satu, teman-teman ya. Nah, ini untuk daftar nama pegawai non ASN yang khusus K2. Nah, di sini misalnya Dewi Rati, dia itu unit kerjanya di SPN 2 Kurung, dan pada saat pendataan hasil finalnya alhamdulillah dia memenuhi syarat. Jadi dia masuk dalam database, teman-teman ya, database BKN. Ada Sarindik, dia itu sebagai guru taman kanak-kanak ya, unit kerjanya di TK Karangsambung Kuala Kurung. Jadi ini adalah nama-namanya, ada nomor peserta XTHK2-nya juga, teman-teman ya. Nah, kalau THK2 itu dilampirkan nomor THK2-nya. Oke. Nah, ini untuk THK2-nya ada 44. Nah, kita lanjut daftar nama pegawai non ASN-nya. Nah, ini. Nah, di sini kalau yang non ASN ada nama lengkap, ada tempat lahirnya, terus unit kerja dan jabatannya. Nah, di sini misalnya teman-teman bisa lihat ini Christian. Di sini dia itu sebagai guru agama Kristen di SDN Langkuas, dan dia memenuhi syarat juga. Ada Yunanto, dia itu sebagai guru di SMPN 1 Atap 1 Miri Manasa. Nah, ini teman-teman ya, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah daftar nama yang masuk dalam pendataan atau database BKN. Namun, sedikit admin jelaskan bahwa yang daftar nama yang ada di sini, sebagian sudah ada juga yang lolos menjadi ASN P3K, teman-teman ya. Sudah ada juga. Nah, tapi di sini pas ada juga yang belum lolos, teman-teman ya, karena belum ada instansi yang bisa menyelesaikan non ASN-nya. Belum ada yang bisa mengangkat semua non ASN. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebagian di sini sudah ada yang menjadi aparatur sipil negara. Nah, jadi sini ada guru sekolah taman kanak-kanak, ada di TK juga, karena ini lingkupnya kabupaten. Jadi di sini yang ada itu SD dari TK, SD, SMP, teman-teman ya. Kalau SMA sederajat itu lingkup provinsi atau wewenang provinsi. Nah, teman-teman ya. Jadi jangan kaget kok saya tidak ada nama saya di sini. Nah, teman-teman, itu pada saat pendataan teman-teman itu unit kerjanya di mana dulu. Nah, jangan sampai di SMA. Nah, teman-teman ya. Oke, jadi ini dari instansi daerah ya, tepatnya dari kabupaten. Oke, kita lanjut ke kementerian. Nah, ini pengumuman finalisasi pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah kelautan dan perikanan ya. Nah, ini dari KKP. Oke, kita langsung saja cek di bagian bawah, teman-teman ya. Nah, di sini oke, admin hampir lupa. Di sini
di Kementerian Kelautan ada penjelasan di poin 3 bahwa pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan antara lain yaitu Badan Layanan Umum. Terus ada petugas kebersihan, ada pengemudi, satuan pengaman, dan bentuk lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember di atas. Jadi misalnya dia itu SK-nya 1 Januari 2022. Nah, misalnya begitu teman-teman ya. Oke. Terus dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Nah, jadi karena ini kan kementerian teman-teman ya. Jadi dia itu APBN. Tenaga yang dikontrak karena menyelesaikan kegiatan dalam waktu tertentu. Terus THL ini juga tidak. Terus ada tenaga non-ASN yang tidak terverifikasi oleh BKN dan masuk dalam surat PLT Badan Kepegawaian Negara yang dikeluarkan pada 7 Oktober perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di poin G, tenaga non-ASN yang tidak membuat akun pendataan. Ya, ini sudah pasti teman-teman ya. Karena dulu itu buat akun juga teman-teman ya, yang mau pendataan karena ada upload SK dan segala macam. Di poin H, tenaga non-ASN yang tidak mengunggah bukti dokumen yang diminta atau tidak melakukan submit. Nah, ini. Jadi ini ada beberapa poin ya, terkait dengan pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan. Jadi di sini ada petugas kebersihan dan lain-lain. Oke. Jadi ini dari KKP. Finalisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut. Nah, untuk THK 2 ada di lampiran 1, tenaga non-ASN lingkup Sekretariat Jenderal ada pada lampiran 2, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, ini. Kita cek. Nah, ini di lampiran 1, ini khusus THK 2. Nah, dia unit organisasinya, misalnya Abdul Khair, dia itu di Biro Umum dan Pengadaan Barang atau Jasa. Nah, jadi kalau yang seperti ini berarti dia itu masuknya semua yang ada dalam pendataan ini teman-teman ya, ada dalam pendataan ini. Admin tidak perlu scroll lagi ke bawah, pastinya teman-teman sudah memahami apa yang admin jelaskan ini. Nah, ini nanti akan masuk dalam sini. Nah, di sini dia nanti akan mendaftar sesuai dengan surat edaran terkait jadwal ya. Nah, terkait jadwal dia akan masuk dan dia sudah bisa melakukan pendaftaran. Dia bisa melakukan pendaftaran pada tanggal 1 sampai 20 Oktober. Nah, tapi teman-teman yang tidak masuk dalam pendataan tadi, teman-teman itu akan nanti ada di tahap kedua atau gelombang kedua. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Nah, bagaimana Min untuk mengetahui daftar nama-nama seperti yang admin perlihatkan ini? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah teman-teman berkunjung ke website instansinya. Teman-teman itu pada saat pendataan di instansi mana? Ya, teman-teman ya, karena banyak juga teman-teman itu pada saat pendataan dia itu ada di misalnya di lingkup provinsi ya. Dia mengajarnya di SMA pada saat pendataan, namun seiring berjalannya waktu mereka pindah ke SMP atau SD. Nah, SMP atau SD ya. Nah, ini kan sudah beda wewenang teman-teman ya. Ini wewenangnya provinsi. Ini wewenangnya provinsi, sedangkan ini wewenangnya kabupaten kota. Jelas ya? Jadi teman-teman kalau saat pendataan ada di SMA, silahkan dicek di instansi ini di provinsi mana. Jelas ya? Atau mungkin sebaliknya. Pada saat pendataan ada di kabupaten, tapi tiba-tiba pindah ke SMA. Silahkan dicek di kabupaten mana teman-teman pada saat pendataan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke? Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.